Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang sama-sama kita muliakan, hormati DKM Masjid Al-Mujahidin, yang kita muliakan imam kita, guru kita, dan juga Bapak Haji Mahfuz, dan juga para kiai, para hujjaj, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang mohon izin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim, mahabbah, hormat saya kepada semuanya. Kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barakah, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya muliakan, hormati, banggakan para hadirin, hadirat jamaah Masjid Al-Mujahidin yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan ke kampung Arab, jangan lupa beli peci. Kalau salam saya belum dijawab, saya ulang 5 kali lagi. Ini kayak pada ngantuk banget kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada pagi hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah langkah kita menuju rumah Allah kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dosa kita yang besar, yang kecil, yang tidak terhingga, yang kita tutup dengan rapi, suami, istri, orang tua, anak, cucu, cicit, tidak ada yang tahu. Tapi Allah menatap kita, alladzi yaraka hina taqum. Mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Habib Umar bin Hafiz hafizahullah,
beliau memberikan nasihat kepada kita, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Walaupun kita setiap hari berbuat salah, berbuat dosa, namanya juga manusia, ada salahnya, ada khilafnya. Walaupun sehari kita berbuat khilaf, salah, dosa, mungkin sekali, mungkin 5 kali, mungkin bahkan 10 kali, bahkan 50 kali, bahkan 100 kali. Setiap hari kita berulang melakukan dosa, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Di saat kita berhenti tobat, minta ampun kepada Allah, disitulah setan merasa menang, sangat bahagia. Maka jangan pernah berhenti untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah, ampunan Allah lebih luas daripada murkanya. Oleh sebab perbanyaklah kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dosa kita semua dari akil balik sampai saat ini semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, orang yang sering-sering silaturahim, insya Allah rezekinya banyak barokah. Apalagi kita doanya agar diberikan rezeki yang banyak barokah, dijauhkan dari yang haram. Insya Allah utangnya lunas semua. Ketahuan yang aminnya kenceng, utangnya banyak, ya. Nah, ini doa diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma, ikutin, ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Amin ya rabbal alamin. Ini diajarkan oleh Nabi. Kalau sekarang diajarkan juga oleh Ustadz Adi Hidayat, itu bacaan doa. Mudah-mudahan rezeki kita banyak barokah, dijauhkan dari yang haram, utangnya lunas. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Adi Hidayat dulu kuliah sekelas dengan saya. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Ustadz Abdul Somad biasa syuting TV One bareng saya. Mudah-mudahan guru kita semua dipanjangkan umurnya, diberikan keikhlasan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, itulah nama-nama ikan. Lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Ikan gurame, ikan gabus, cakep. Kucing makannya tikus. Supaya silaturahim kita nggak putus, boleh dong saya pinjam 100, ya. Mudah-mudahan yang hadir rezekinya banyak barokah. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Pertama, rezekinya banyak kalau silaturahim. Yang kedua, insya Allah umurnya panjang. Mudah-mudahan yang hadir umurnya panjang barokah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ketua DKM jangan, ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Kata Nabi, a'mal min ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum may yajuzu zalik. Kisaran umur umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu tidak banyak. Ada di sini yang usia 60.
Ada di sini yang usia 70. Gak usah angkat tangan, gak usah tunjuk-tunjukkan, udah kelihatan ya. Napasnya Senin Kemis ya. Namanya umur gak ada yang tahu. Bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan ya. Atau kebalikannya, saya belakangan, bapak ibu duluan. Tapi yang muda jangan kepedean, bisa jadi saya duluan takziah ke rumah bapak ibu ya. Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barokah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kita jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah ampuni dosa kita. Setiap langkah kita menuju rumah Allah, insya Allah Allah meninggikan derajat kita yang mulia. Yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang bicara ataupun yang mendengar, akan tetapi orang yang paling pandai, orang yang paling cerdas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau pengajian model begini biasanya ada 3 orang modelnya. Apalagi habis subuh begini, betul nggak? Yang pertama ada yang mendengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada juga yang mendengarkannya hilang, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Mantul, mantap betul. Badannya di sini, fisiknya melayang, betul nggak Bu? Pikirannya kemana-mana, ya. Atau juga yang ketiga namanya terdengar, zikir-zikir, nunduk-nunduk, nyender, lama-lama tidur. Bangun-bangun cepet banget Ustadz ceramahnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang tidur husnul khotimah. Bangun-bangun man rabbuka ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira bagi mereka yang hadir dalam majlis ilmu, walaupun dia tidur, walaupun dia nggak paham, walaupun dia ngobrol, insya Allah semua berkah. Amin ya rabbal alamin. Terusin tidurnya ya. Jadi ada hal yang menarik nih, kata Gus Baha, di antara banyak hikmahnya. Daripada kita berbuat dosa, daripada kita ngomongin orang. Siapa yang suka ngomongin orang? Biasanya bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu main bola ya kan. Daripada jelekin orang, ngomongin orang, gibah, fitnah, lebih baik tidur. Itu bernilai ibadah, menjauhi maksiat dan dosa. Alhamdulillah. Bahkan kata Gus Baha, beliau menarik nih, memberikan pemahaman kepada kita. Kalau kita jarang sedekah tapi sering jajan, betul nggak? Ibu-ibu sering jajan nggak Bu? Belanja, apalagi kalau ke pasar, suaminya ikut, udah panik banget tuh suaminya. Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa gak panik? Apa aja dibeli, betul gak Bu? Nah kata Gus Baha, kalau kita jarang sedekah tapi sering jajan, itu sama aja. Jajan itu sedekah. Alhamdulillah. Maka niatkan semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita pada hari ini membahas tentang toleransi beragama, ya, tasamuh dalam Islam. Nah, ini kita bahas dalam di antara banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Salah satunya karena pedoman kita adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma tamassaktum bihima. Aku wasiatkan kepada kalian 2 hal. Manakala kalian memegangnya, tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama adalah Al-Qur'an ya. Yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Kata ulama, supaya hidup kita berkah, diberikan syafaat sama Quran, setiap hari interaksi sama Quran. Kita mau masuk surganya model yang mana? Ahli sedekah, berarti setiap hari sedekah. Kemudian berarti kalau kita ahli tahajud, setiap hari tahajud. Ahli sholat duha, setiap hari sholat duha. Ya, kemudian ahli puasa, puasanya puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari enggak. Ahlul Quran berarti setiap hari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bisa Bapak Ibu? Ya. Kalau kebiasaan ulama dulu menyatakan bahwa sehari yang paling lemah iman adalah 1 juz. Sehari paling lemah iman satu juz. Bisa nggak kira-kira kita? Nggak bisa turunin lagi, ya, setengah juz 5 lembar, nggak bisa 2,5 lembar, nggak bisa 1 halaman, nggak bisa setengah halaman, nggak bisa 1 ayat, nggak bisa juga kubur dah diri kita. Maka setiap hari usahakan kita berinteraksi dengan Al-Quran, penuh dengan keberkahan. Entar hidup kita berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Quran ini diturunkan penuh keberkahan. Entar hidup kita gampang urusannya. Ini berkah, bukan kaleng-kaleng. Ini kitab datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca, kita pahami, kita hafalkan ayat-ayatnya, ya. Kemudian kita amalkan, kita dakwahkan kepada yang lain. Insya Allah hidup kita barokah, diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dalam surat Al-Kafirun. Al-Kafirun adalah orang-orang kafir, ya, diturunkan ya di Mekah. Ayatnya surat ke-109, terdiri dari 6 ayat. Al-Kafirun adalah artinya orang-orang kafir, betul nggak? Ada dulu, sekarang mungkin yang lalu kita dengar orang marah kalau dibilang sebagai orang kafir, betul nggak? Nah, ini padahal yang mengungkapkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu-abuan, ya, yang kecilnya aja bisa bahasa Arab deh, betul nggak? Ngigonya juga bahasa Arab, berantemnya juga bahasa Arab, karena memang orang Arab. Ada juga yang lama puluhan tahun di Arab nggak bisa bahasa Arab. Ada namanya onta, ya, dia nggak bisa bahasa Arab. Orang yang fasih bahasa Arab dipanggil kafir nggak kesinggung, betul nggak? Ngertian dia daripada kita. Ini bukan orang Arab tapi nggak mau dipanggil kafir, padahal dia bukan orang Islam. Qul ya ayyuhal kafirun, diganti jadi qul ya ayyuhan non muslim, betul nggak? Muslim artinya selamat, non muslim artinya tidak selamat. Lebih parah lagi, kafir adalah dia menutupi hidayah Allah. Dia tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hal-hal yang menarik sih zaman sekarang, tapi juga perlu kita berikan masukan, ya kan? Anak-anak yang metal sekarang, anak-anak generasi Z, Gen Z dan sebagainya, anak-anak gaul yang mungkin dia bukan orang Islam, kalau kita bahasanya rada ekstrim menurut dia, mau nggak dia menerima dakwah?
belum tentu mau, betul nggak? Jangankan orang kafir ya, orang Islam aja belum tentu mau dengerin nasihat. Betul apa betul? Udah capek-capek. Ada dulu ini dosen guru besar saya lah. Nah, ini pemikirannya rada-rada nih ya. Dia pakar sejarah Islam. Sambil bercanda sih dia ngomong, tapi kan dia bercanda. Tapi perlu kita berikan masukan juga. Dia bilang, kita udah capek-capek nih datang ke Jumatan, betul nggak? Capek nggak Jumat? Banyak aktivitas kan? Udah datang ke Jumatan, capek, desak-desakan, rame-ramean, sampai di masjid diomel-omelin tuh khotib, betul nggak? Dinasihatin maksudnya. Jadi dia males, kira-kira begitu. Jadi mungkin kebanyakan ilmu, jadi dia nggak mau dinasihatin, kan nggak boleh begitu. Nah, dalam Islam nasihat juga itu harus dengan lemah lembut. Dakwah Nabi bagaimana dalam dakwah nih? Ada fikul ibadah, fikih dalam ibadah, fikul siam dalam puasa, ada fikul dakwah. Dalam dakwah tuh ada seninya. Ya, ada juga fikhul jihad. Islam tuh sempurna banget. Sempurna banget. Dalam dakwah itu lemah lembut. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Ini diantara sifatnya Nabi Muhammad SAW. Sifatnya Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kejamnya manusia, bengisnya manusia, sombongnya manusia udah dikasih lihat sebelum kita lahir. Siapa aja orang-orangnya? Yang kuat, yang sadis, yang bengis, yang kejam, yang sombong, udah ada dulu udah ada. Gak usah diikutin lagi oleh zaman sekarang. Alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'umul akhirin. Kalau kita melakukan hal yang sama, maka akan diperlakukan oleh Allah dengan hal yang sama juga, bisa diazab juga nanti. Siapa mereka yang membangkang, yang sombong, yang merasa kuat, merasa hebat? Qarun, kaya, dulunya susah, diuji dengan kekayaan, dia lupa Allah, merasa hebat dirinya karena kepiawaian dan kecerdasan dia menjadi kaya, padahal semua datangnya dari Allah. Ada lagi Fir'aun. Coba bayangkan Fir'aun, dia membunuh anak-anak, yudzabbihuna abna'akum, yang laki-laki, wa yastahyuna nisa'akum, yang perempuan dibiarkan. Khawatir digoncang, diganyang ya, dikudeta kekuasaannya. Panik gak? Paniklah. Sampai bayi yang baru lahir laki dibunuh sama dia. Ngaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Iblis, setan aja gak pernah ngaku. Betul gak? Faqala ana rabbukumul a'la. Qarun, Fir'aun, kaum Ad, Tsamud, Haman dan sebagainya. Itu semua dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat pelajaran kita. Orang yang bengis, sadis saja Allah sayang dengan dia, apalagi kita. Di antara banyak 3 aja nih, bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada dia. Siapa dia? Fir'aun. Kurang apa kejamnya dia? Kebengisannya, ngaku-ngaku sebagai Tuhan dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada Fir'aun. Pertama, Allah kirimkan 2 nabi sekaligus, Nabi Musa dengan Nabi Harun. 2 nabi sekaligus, bayangkan coba. 2 nabi sekaligus dikirimkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Dakwah kepada Fir'aun, ajak dia, ingatkan dia dengan kata-kata yang lemah lembut. Bayangin coba, mudah-mudahan
dia ingat Allah. Mudah-mudahan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus nggak? Kira-kira bagus. Dua nabi sekaligus, kata-kata dakwahnya lemah lembut padahal bengisnya manusia. Suami kita kayak Fir'aun nggak, Bu? Istri kita kayak istrinya Nabi Nuh nggak? Istrinya Nabi Lut kah? Enggak kan? Maka perlakukan dengan lemah lembut, ya, dengan sebaik-baik perkataan. Dalam Al-Quran itu komunikasi disebutkan tuh, qaulan layla, perkataan yang lemah lembut, qaulan ma'rufa, qaulan karima, qaulan sadida, ahsanu qaula. Qaulan karima, perkataannya lembut, mulia, dimahami, ya. Kemudian juga perkataannya membekas, menasehatinya dengan baik, perkataannya mulia, sebaik-baiknya perkataan, terbaik. Ini nggak gampang. Jadi suami menasehati istri dengan lemah lembut. Setuju nggak, Bu? Perempuan itu tulangnya bengkok. Kalau dinasehatin dengan kasar, dia patah. Bener gak, Bu? Dia kalau dinasehatin dengan lemah lembut aja tetap bengkok, apalagi dia kasar. Ibu setuju gak, Bu, dengan lemah lembut, Bu? Setuju gak, Bu? Setuju. Perempuan tuh gimana caranya dia dengan lemah lembut. Apapun posisi kita dimanapun, lakukan yang terbaik. Jadi suami menjadi imam, memperlakukan istrinya sangat istimewa, sebagaimana Nabi Muhammad SAW memperlakukan istri-istrinya yang mulia, ya, adil, lemah lembut, dan sebagainya. Nabi Nuh memperlakukan istrinya, Nabi Lut kepada istri dan anaknya. Terus masalah ujungnya di neraka, dia nggak berbakti sama suaminya, itu urusan lain. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Paham kira-kira? Istri kita ajakin terus berbuat baik, tanggung jawab kita. Anak berbuat baik, taat kepada Allah, tanggung jawab kita. Kalau dia nggak taat, ujungnya udah urusan dia. Innahu laisa min ahlik, dia bukan keluarga Anda lagi nanti di akhirat. Kemudian istri juga, ini saya mau cerita. Satu, Allah sayang dengan Fir'aun. Allah kirim dua nabi sekaligus untuk dakwahin Fir'aun. Dia nggak mau, padahal lemah lembut, dia nggak mau. Yang kedua, Allah utus istri yang solehah. Bayangin coba, Asia, istri yang kurang apa dia? Ketaatan kepada suaminya. Suami ibu Fir'aun bukan kan? Tapi Asia memperlakukan suaminya istimewa, walaupun suaminya bejat, walaupun suaminya tuh durhaka kepada Allah, itu lain urusan. Paham kira-kira? Selama diminta untuk berbuat baik, berbakti sama suami, semuanya kerjain, kecuali melakukan kemaksiatan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka nggak ada ketaatan kepada suaminya. Ini Asia sangat taat sama Fir'aun dia, tapi disuruh berbuat dosa, maksiat, dia nggak mau. Habis dia bunuh anak-anak, dia ngaduin kepada istrinya. Allah ngirim lagi kedua istri yang solehah untuk mengingatkan Fir'aun. Harapannya Fir'aun habis dikasih tahu, bangga dong dia bisa bunuh orang. Kejam, bengis, berani, gagah, perkasa. Dia bangga dirinya, kasih tahu istrinya. Bahkan dia menyiksa Masyitoh sampai mati. Nih, orang yang gak mau beriman kepadaku dibakar hidup-hidup, direbus hidup-hidup beserta anaknya. Dikasih tahu tuh istrinya. Apa yang terjadi? Justru malah istrinya di luar ekspektasi, ya, di luar jangkauan. Ternyata istrinya justru malah
menyampaikan kebenaran keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis dilihat dibunuh, dibakar, direbus, malah dia ngomong, saya ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Ada yang menyebutkan disiksa, ada yang menyebutkan sampai ditimpa dengan batu yang besar sampai dia meninggal dunia. Allah mengirimkan Asia, Allah mengirimkan Musa dengan Harun. Bahkan menurut saya ada lagi yang ketiga. Ada seorang syekh menceritakan nih ya, di Masjid Nabawi, ceramah pada saat saya haji. Dulu Allah saking sayangnya kepada Fir'aun, sebelum dia wafat, tabir-tabir yang belum pernah dia lihat itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabirnya dibuka. Jadi kalau sakaratul maut itu sesuatu yang belum pernah kita lihat, kita lihat. Saya sampai saat ini belum pernah lihat. Mungkin Bapak Ibu udah ada yang pernah lihat, berarti nggak lama lagi, ya. Itu ditampakkan sekarang itu zaman Nabi, kita tahu sahabat Sya'ban ditampakkan kebaikannya, amalannya dibalas oleh Allah saat dia menjelang wafat. Dilihat semua kebaikannya, merasa tidak optimal melakukan amal soleh, padahal amalnya banyak. Nah, ini kita lihat di Palestina, di Gaza. Imam tadi doain saudara kita di Gaza, Palestina, lebih dari 19.000 orang wafat. Mudah-mudahan syuhada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kemenangan. Amin. Ya Rabbal alamin. Ini amin, ngomong-ngomong amin rada-rada sensitif sekarang nih ya. Tapi jangan diganti kalau habis waladhdallin ya. Waladhdallin ada yang diem ya. Kalau kata Ustadz Hidayatul Wahid, orang yang waladhdallin diem itu berarti orang Syiah. Orang ada Syiah, si B, si C ya. Ada juga ganti qabul, ada juga jadi mengheningkan cipta, nggak ada doa gitu ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya ya saudara-saudara kita doakan di Gaza, Palestina. Ada anak-anak yang masih kecil di videoin, sekarang kita tahu. Yang kedua ada lagi yang dewasa, remaja dewasa, menjelang wafat dia melihat sesuatu yang nggak pernah dilihat sebelumnya. Ini videonya ada nih, mungkin Bapak Ibu udah ada yang lihat. Nah, apa yang kamu lihat? Kira-kira begitulah bapaknya bertanya. Aku tidak melihat ayah, kata dia gitu. Kata anak itu, dia menjelang wafat deh, kena bom kan, luka. Aku nggak melihat ayah, yang aku lihat adalah air-air yang mengalir, yang sangat indah dan sebagainya. Itu anak kecil. Kedua yang dewasa, kamu tahu nggak apa yang saya lihat? Kata dia gitu, udah menjelang wafat deh, dikeplak-keplak sama temennya, sama gurunya kali, sama siapa gitu. Bangun menjelang wafat. Yang aku lihat adalah surga yang seluas langit dan bumi. Masya Allah. Itu dikasih lihat, kita kan belum tahu. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu terdiri dari alif, lam dan ha. Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Maksudnya adalah Allah ini Tuhan. Kenapa disebut Allah? Coba pisahkan antara huruf itu semua. Alifnya menjadi Allah Subhanahu wa taala. Kalau lamnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kerajaan yang memiliki dunia akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala. Lahu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Ha huwa adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dipotong-potong itu huruf-huruf Allah, dikembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu huruf nggak bisa hilang. Walaupun satu huruf doang tetap larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahu lillahi ma fis sama, hu-nya huwa, nggak bakal bisa hilang itu nama Allah. Atau semua hurufnya kita hilangin nih. Alifnya kita hilangin, lamnya kita hilangin, haknya kita hilangin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nggak kelihatan. Ghaib itu kan nggak kelihatan, betul nggak? Kita beriman kepada yang ghaib. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh nggak bisa dihilangin dalam diri kita.
Makanya kita nggak boleh namain anak kita Allah, nggak boleh. Abdullah boleh, Abdurrahman boleh, Abdus Somad boleh. Ya, As-Somad kan tempat bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Abdus Somad, nggak boleh Somad doang. Tapi orang kebanyakan manggilnya Ustadz Somad, betul nggak? Harus ada Abdus Somadnya, Abdurrahmannya, Abdullah, dia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ini pentingnya kita mengetahui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada yang gaib. Kita percaya tuh kenikmatan dikasih lihat. Bedanya orang yang syahid dengan orang yang mati biasa, bedanya di mana? Orang yang mati biasa itu sakaratul mautnya ada, dikirimkan malaikat Israel pencabut nyawa. Itu ada malaikatnya. Semua para nabi dan rasul didatangkan malaikat. Ada yang didatangkan malaikat itu diinformasikan dulu. Ada 3 dah, di antara banyak, singkat aja. Nabi Musa alaihissalam didatengin malaikat maut. Tiba-tiba malaikat datang ke rumahnya. Nih. Berwujud manusia, ya kan? Datang ke rumahnya, masuk ke rumahnya, ke dalam rumahnya. Tiba-tiba nongol di rumah kita orang. Marah nggak kita? Marah nggak? Marah, mungkin ada istrinya, ada keluarganya, ada hartanya dan sebagainya. Marah nggak? Marah. Tanpa kompromi, singkatnya Nabi Musa itu kan gagah perkasa, kuat badannya, fisiknya luar biasa, qawiyun amin, orang yang kuat lagi, orang yang amanah. Langsung itu malaikat dipukul sama Nabi Musa alaihissalam. Bayangin coba, malaikat maut digibeng sama Nabi Musa, bengap dia, bulpok, digebuk sama dia kan. Nyerah tuh malaikat, kabur lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mau nyabut nyawanya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya kata Allah, balik lagi, ntar dikasih tahu. Nah, singkatnya Nabi Musa alaihissalam itu malaikat maut. Ya, ngomong dong bahasa dia gitu ya. Dia datang nyelonong aja, dihajar sama Nabi Musa ya. Akhirnya kata Nabi Musa, saya mau dicabut nyawanya nih. Bedanya sekarang sama 100.000 tahun lagi, apaan bedanya? Nggak ada bedanya ya, dicabut juga nyawanya. Yaudah kalau begitu cabutnya sekarang. Tuh Nabi Musa. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam didatangi malaikat maut. Dia datang, ngapain anda kesini? Enggak, ngopi-ngopi aja, ya kan? Kalau kamu datang lagi ke sini, kata Nabi Sulaiman, tolong sampaikan kepada saya jauh-jauh hari, supaya segala sesuatunya dipersiapkan. Baik. Kemudian tiba-tiba ya berselang waktu, datang lagi tuh malaikat maut, datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa kamu nggak ngabarin saya? Kan saya udah bilang kalau datang ke sini kabarin ya. Jangan datang tiba-tiba. Kata malaikat maut, bukankah tanda-tanda itu sudah datang? Nggak perlu diungkapin lagi. Apa diantaranya? Uban. Sekarang yang uban calon presiden, ya kan? Kalau dulu zaman Nabi Sulaiman alaihissalam diingatkan oleh malaikat bahwa kita nggak lama lagi wafat kalau sudah banyak uban. Abis ini jangan disemir, Mada kita rada rabun, fisik kita makin lemah, betul nggak? Kemudian juga ubanan, keriput dan sebagainya. Ini sudah tanda-tanda dari Allah. Usia 60-70 tahun kata Nabi. Ini usia udah 70 mau capres. Ada nggak? Ada juga ya. Ini padahal peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, wa aqalluhum mayyajudu zalik. Umurnya kisaran 60-70. Yang lebih dari itu nggak banyak. Apalagi menjelang baru 40 tahun banyak
syukur kepada Allah. Apalagi 60, 70, lebih dari 63 tuh panjang umur kalau kata ulama. Udah panjang umur, udah ada bonusnya. Mudah-mudahan sisa umur kita berkah. Bukan ulang tahun, bukan. Yang ada adalah hilang tahun. Kadang-kadang ente udah tua nggak mau dipanggil kakek, betul nggak? Nggak mau dia sama cucunya, mau dipanggilnya Pak Haji misalnya, atau apalah bapak kayak udah tua. Ngaca, maksudnya mengingatkan diri kita bahwa kita nggak lama lagi, walaupun umur nggak ada yang tahu. Yang sakit dijagain, yang jagain mati duluan. Ada nggak kayak gitu? Ada. Umur nggak ada yang tahu. Tapi sunnatullahnya begitu. Ada di sini pengen yang usianya sampai 150 tahun. Ada nggak? Kalau masih muda pengen pegoh ya, tapi coba udah tua dah, yang udah 70, 80, Pak Haji, saya doain nih panjang umur. Saya ketemu orang begitu, jangan kepanjangan, mungkin udah sakit kali ya. Nah kira-kira begitu. Nah beda umur kita dengan umur umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan umur kita berkah semuanya, panjang umurnya, banyak amalnya. Ibu-ibu kalau lagi kesel sama suaminya belum wafat, jangan dikubur, jangan dikubur ya. Nah kemudian saya lanjutin lagi nih. Nabi Muhammad SAW juga didatangi malaikat maut. Datengin, assalamualaikum, salam. Bapak saya lagi sakit, kata anak Nabi. Lain waktu datang lagi sampai 3 kali, lagi sakit, nanti lain waktu. Akhirnya malaikat itu dekat dari kira-kira dari kamarnya Nabi, dari jendelanya Nabi, muji-muji kepada Allah, muji-muji kepada Nabi Muhammad SAW, agar Nabi tahu bahwa yang datang adalah malaikat. Disampaikan kepada anaknya, tolong bukain itu pintu, itu malaikat maut datang kepada Nabi. Datang dia, malah malaikat Jibril nggak ada, panggilin dia. Apa yang terjadi? Banyak cerita panjang yang disampaikan. Salah satunya bidadari sudah ingin menyambut Nabi Muhammad SAW pada berdandan dan sebagainya. Nabi mau menghadap Allah atau hidup di dunia dipanjangkan umurnya dengan segala kenikmatannya diberikan, atau pilih akhirat? Nggak panjang lebar, nggak kanan kiri, langsung gaspol menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mati biasa itu ada sakaratul mautnya, dicabut malaikat maut. Bedanya dengan yang syahid itu nggak pakai malaikat maut, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang syahid itu katanya wafatnya itu seperti digigit sama nyamuk sakitnya. Beda sama orang yang biasa. Dan kalaupun dia wafat, masuk surga tanpa dihisab. Masya Allah. Itulah saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan seluruh amal pengorbanannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, balik lagi nih. Dalam dakwah juga harus lemah lembut, nggak boleh kasar. Kita nasihat kepada penguasa nih. Ada orang kan nasihat, ya, dia bukan penguasa aja kita nasihatin, marah nggak dia? Marah nggak? Kalau yang nggak suka dengan dia, marah dia. Apalagi dia punya kekuasaan, punya power, kekuatan, dia punya semua perangkat, dinasihati dengan kasar, mencela, ya, memaki-maki, marah nggak dia? Marah dia. Makanya kita dalam dakwah sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kepada pemimpin, kepada rakyatnya aja harus berbuat baik. Nah, ini diajarkan dalam surat Al-Kafirun, ya. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. Ini toleransi nih ya. Jadi dibilang kafir nggak usah marah, sesuai dengan Al-Quran, ya, bahwa dulu Nabi disampaikan bahwa wahai Nabi, begini deh, supaya kita beriman kepada Tuhan kamu, supaya kamu beriman kepada Tuhan kami, bagaimana kalau kita gantian ibadahnya?
Nah ini bukan begini toleransi, bukan. Kita gantian ibadahnya, sebulan-sebulan atau setahun-setahun. Setahun nyembah berhala, nanti kita gantian menyembah Tuhan. Gak boleh. Turunlah surat Al-Kafirun, ya. Muamalah dengan orang kafir boleh nggak? Boleh, silakan. Hubungan, transaksi, bisnis, ya, urusan-urusan dunia yang tidak lalai, yang tidak membuat kita jauh dari Allah, sesuai dengan Quran dan Sunnah, silahkan, ya. Tapi giliran ibadah nggak boleh. Kata Habib Munsir rahimahullah, dosa yang paling besar adalah dosa akhir tahun nih, merayakan awal tahun yang bukan Islam, kata beliau nih. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Dr. Zakir Naik, ada yang bertanya, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat orang lain dah? Ya, saya nggak sebut dah tuh. Selamat hari raya orang lain dan sebagainya, boleh nggak? Kita makan babi haram nggak? Haram, nggak boleh. Ada lagi koruptor, dia makan babi nggak? Nggak semua koruptor berani makan babi karena dia orang Islam, betul nggak? Kalau dia makan babi, ditampakkan dia orang Islam, diposting orang lain tahu, berarti lebih parah daripada koruptor, paham nggak? Koruptor orang Islam belum tentu dia makan babi. Babi dibilang haram, korupsi dibilang harum, betul nggak? Babinya dimakan, apalagi korupsi, pasti lebih berani lagi. Ada nggak kayak gitu? Banyak. Nauzubillah min zalik. Nah, jadi haram babi makan. Begitu juga mengucapkan selamat hari raya yang lain. Contohnya, ada yang bertanya kepada Dr. Zakir Naik, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat hari Natal? Berarti Natal ini adalah kita mengimani bahwa Nabi Isa sebagai Tuhan, betul nggak? Nggak boleh kita mengakui Nabi Isa sebagai utusan Allah, ya, nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang nabi. Kita nggak meyakini sebagaimana mereka meyakini. Jadi nggak boleh mengungkapkan hal itu. Dan selamat-selamat yang lain juga nggak boleh. Kita percaya kepada kepercayaan mereka, ya. Nah, untuk urusan seperti itu urusan kita. Dalam agama nggak boleh. Misalnya dalam sentuhan yang bukan mahramnya Islam, bir juga nggak boleh, kemudian babi juga nggak boleh, kemudian mengucapkan selamat kepada hari raya orang lain selain agama Islam nggak boleh. Itu udah ada aturannya. Kita memuliakan dia. Nabi di Madinah memuliakan orang-orang Yahudi selain orang Islam, dijaga, dilindungi. Di Gaza banyak orang Nasrani juga, walaupun minoritas, dilindungi oleh orang Islam yang di teror, mungkin dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dimuliakan, dijaga dia, nggak boleh dizolimi. Apalagi dia mendukung Islam. Nggak boleh kita usir orang kafir selama kita bergandengan dengan mereka. Kalau dia melakukan kezaliman, merangi kita, boleh kita usir. Paham kira-kira? Nah, itu urusan akhirat, kita nggak boleh main-main. Makanya kata Allah, "Qul ya ayyuhal kafir," katakanlah hai orang-orang kafir, kata Nabi. Karena ditawarin tadi, ya, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Udah urusannya. Yang dipercayai di Indonesia ada berapa nih? 6 kepercayaan. Kita nggak boleh ngina agama lain, nggak boleh jelekin orang. Begitu juga dalam pemimpin. Nih saya kasih tahu nih, ya. Dulu saya kenal Pak Anies ini kira-kira mungkin tahun 2017 sebelum jadi calon gubernur. Dia datang siap-siap mau jadi gubernur, kampanye dan sebagainya. Saat orang-orang menghina Ahok, bener gak? Karena dia menistakan agama. Kalau dalam hukum Islam memang harus di syariat tuh dibunuh, nggak boleh menghina agama. Tapi kan kita bukan ajaran agama Islam di Indonesia, ya kan? Sesuai dengan undang-undang, penjara dan sebagainya. Kata Pak Anies, nggak boleh, jangan ngina orang. Dibilang gitu nggak boleh. Itu saya pertama kali kenal dia tuh, salaman, saya foto bareng, dia ngungkapin kayak gitu, nggak boleh kita ngina orang.
Orang lain urusan lain dah. Kita jangan ngina dia. Kalau orang manggilnya Ahok, kita manggil nama sesuai dengan orang tuanya yang memberikan nama. Dengar nggak? Pak Anies tuh manggilnya selalu Basuki deh. Dia nggak mau manggil Ahok yang sesuai dengan nama orang tuanya yang bagus, julukin yang bagus. Dan itu terjadi apa? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi nih ulama ngajarin kita, Quran ngajarin kita, Sunnah ngajarin kita. Nih ada 3 pemimpin nih, calon presiden nih. Kalau kita milih yang ini, udah yang lain kagak usah dihina, gak usah. Ngapain? Kita sibuk aja nih perbaikin yang ini, bagusin yang ini, prestasinya diangkat. Udah nggak usah ngina-ngina orang, nggak usah. Dalam pemimpin juga harus memuliakan rakyatnya, rakyatnya memuliakan pemimpinnya. Jangan. Bahkan kata Pak Anies ini kan yang bagus-bagus saya angkat nih. Kalau Anda jadi pemimpin, siapin buzzer nggak? Buzzer tuh nyiapin untuk menyerang orang dengan berita bohong, dibayar. Kerjaannya jelekin orang, kerjaannya ngantem orang. Itu di manage nggak? Ada ilmunya. Dibayar orang, jelekin orang, difitnah orang. Banyak trending topik itu disiapin by design, disiapin, digelontorkan banyak uang, miliaran mungkin triliunan, saya kagak tahu. Ada orang kerjaannya begitu, emang kerjaannya profesi, jelekin orang, hantem, jatuhin orang, hantem. Kata dia apa? Kita dengar nasihat dia juga. Saya dulu nggak pernah nih Jakarta bawa-bawa buzzer, kagak pernah. Kalaupun dia jadi presiden, kagak mau, nggak minat dibuatin buzzer, nggak mau dia. Padahal kan kekuasaan dia punya. Kalau dulunya udah nggak usah. Ngapain jelekin orang? Nah ini kita belajar, apalagi orang beriman itu sendiri. Udah itu urusan dia, ya. Black campaign, jelekin orang, udah biarin aja dah. Sesama caleg juga jangan begitu, betul nggak? Doain jamaah nih, saya dicalekkan dari DPRD PKS nomor 5, doain. Dari PKS caleg nomor 5, termasuk Petungakan Utara saya di sini nih. Kebayoran apa namanya nih? Pesanggerahan. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah, ya. Diberikan kelancaran, kemenangan, suaranya sampai 50.000. Mudah-mudahan mendapatkan kita pemimpin yang adil dan amanah. Amin ya rabbal alamin. Sesama caleg juga kita kagak boleh jelekin orang. Nih zaman sekarang nih, ada spanduk-spanduk, ada banner-banner ditiban, dicopot, dirobek, ada nggak? Kagak boleh. Jangan, udah urusan dia. Jangankan kita sesama koalisi berantem, sesama internal partai juga berantem. Ada nggak kayak gitu? Ada. Kita dalam Islam jangankan koalisi, jangankan satu partai, jangankan sesama Islam, kafir nggak boleh kita zolimin. Orang kafir nggak boleh kita zolimin. Udah urusan dia, presiden dia, kemudian juga caleg-calegnya dia, kafirnya dia, urusan dia. Kan emang dibolehin di Indonesia. Udah ngapain? Ada nih tim saya hobinya ngancurin orang lain. Dalam Islam begini nih. Dulu Dr. Zakir Naik ini ditanya komentarnya setelah WTC Mangga 2 hancur. Bukan WTC yang di sono no, di Amerika kan hancur tuh, walaupun buatan dia sendiri. Justru dengan fitnahnya kepada orang Islam, Islam itu semakin melesat. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Islam pengen ditutup, justru dengan ditutupnya makin meledak deh. Allah yang memuliakan Islam. Pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah banyak fitnahnya gak? Banyak gak dijelekinnya gak? Banyak gak orang jatuhinnya? Makin melesat gak? Makin melesat. Udah dah, Allah kagak bakal tidur. Allah yang maha tahu, maha segalanya. Kita berbuat baik sama orang, jangankan mukmin, kafir Nabi kasih. Ada orang kafir Yahudi nih, datang nyekek ke Nabi tetap sayang nggak? Dimuliain. Nabi yang dicekek, yang ditendang, yang diduludahin, yang dizolimin. Pertama kali yang mendatangi Nabi adalah orang yang tadi menghina Nabi. Yang datang ke rumahnya saat dia sakit adalah Nabi Muhammad SAW. Dulu ada anggota DPRD, sama dah, saya kenal, saya nggak perlu ungkap namanya. Habis-habisan nama Pak Anies deh, ngencela Anies, betul nggak? Kebijakannya gubernur nggak disetujui, banyak kebijakannya. Saat dia wafat yang datang siapa?
yang sholatin siapa? Anies. Bayangin coba, dahsyat nggak kira-kira? Ini luar biasa, bukan saya lebay-lebayin, emang begitu keadaannya. Benar nggak? Dulu yang nyiksa Buya Hamka siapa? Buya Hamka udah dua kali filmnya nih, ya kan? Kalau nggak ya baca bukunya. Buya Hamka disiksa, difitnah, masuk ke penjara, disetrum sampai dia bisa gila tuh. Benar nggak? Apa yang terjadi dia? Saat Soekarno wafat, Soekarno disolatin, diimamin oleh siapa? Buya Hamka. Bayangin coba, luar biasa. Ini kan diajarkan oleh guru-guru kita nih. Kata Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi rahimahullah, begitu juga Buya Hamka. Dulu sesama Islam berantem, di zaman Buya Hamka berantem, tembak-tembakan. Nah, saat ditembak-tembakan dia keluar, nih kita bodoh nih semua, kita diadu domba nih sama Belanda, sama setan dan sebagainya. Kalau kata Buya Hamka, kita diadu nih sama orang yang nggak suka dengan Islam. Saat orang Islam tembak-tembakan, dia datang dengan orasinya, dengan semangatnya. Jangan ada yang ribut lagi, berhenti. Yang ini jangan nembak, yang ini jangan nembak. Dengan kata-katanya yang luar biasa, berhenti nggak tuh tembakan. Yang pihaknya dia berhenti, nembak-nembak berhenti, karena ulama yang ngasih tahu. Yang pihak sana bayangkan coba masih nembak, kena di badannya, ditembak. Oh berapa? 3 hari kalau nggak salah dia koma sakit. Akhirnya dia sadar, dia tanya anak keluarganya aman, alhamdulillah. Kalau tidak salah, dengan peristiwa itulah umat Islam bersatu. Masya, pengorbanannya luar biasa. Kata Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi rahimahullah adalah apa? Aku sudah mencabut kebencianku kepada manusia. Di kebencian sama manusia udah dicabut. Jangankan mukmin, kafir dia udah cabut. Musuh kita yang paling besar adalah setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Saya berikan nasihat nih ke Pak Anies, ke Pak Prabowo, Pak Ganjar. Saya tulis tuh di postingan, saya kutip dari Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, Buya Hamka, bahwa tiga-tiganya ini jangan bermusuhan, jangan pada berantem. Kenapa? Musuh kita yang nyata ada 2 diantara banyak. 1 setan, kedua hawa nafsu kita. Nauzubillah min dzalik. Siapa yang ngajarin Quran? Siapa yang ngajarin sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah terakhir, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kalian juga tidak akan menyembah apa yang kami sembah sekarang dan yang akan datang. Wala ana abidum ma'abatum, begitu juga saya. Wala antum abiduna ma'abadun. Kalian juga diulang lagi tuh dalam ayat Quran. Lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum. Amal anda, amal kami, ajaran anda, ajaran kami. Udah aman. Bedanya orang beriman, kalau dia wafat dalam medan perang, dia masuk surga, menang, kemuliaan dia dapat. Kalau orang kafir, dia kalah hina, kalaupun dia mati masuk neraka. Itu dalam medan perang. Nah ini kompetisi, ya. Lagi pilihan presiden semuanya orang Islam, saudara kita orang Islam. Udah dah, gak usah jelek-jelekin, mulut kita jangan dikotorin, tangan kita udah pinggirin dah. Udah kemuliaan yang baik kita tonjolin. Ini yang bagus. Ini yang dikasih tahu oleh ijtima ulama. Masih kurang aja. Kan kita nggak paham banyak ilmu kan tentang Quran dan Sunnah. Ulama ngumpul kasih rekomendasi, masih belok aja. Nauzubillah min dzalik. Paham nggak kira-kira? Main bola ke Kebayoran Lama, cakep. Jangan lupa ikut turnamen. Kita ikut ijtima ulama 2024 Anies Baswedan jadi presiden, kan begitu. Takbir. Kalau kita belum sadar juga berarti kita kurang ilmu. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya buat saya Said Kutub, caleg DPRD PKS nomor 5, termasuk di Petukangan Utara, termasuk di Kecamatan Pesanggerahan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan kemenangan, diberikan kebahagiaan, kesuksesan. Ala hadhin niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalalika wa wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Upin Ipin pergi ke sekolah, mohon maaf lahir dan batin jika ada salah. Jemur keripik di tengah sawah, keripik dijemur di atas batu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.